Halo, selamat malam. Salam jumpa pemirsa Dauma TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita menjaga hati dan pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Pemirsa Dhamma TV, di kesempatan kali ini kami berada di Padepokan Dhamma Dipa Arama yang berada di Kota Wisata Batu. Membahas tema yaitu meningkatkan kesadaran diri untuk kehidupan bersosial. Dalam ajaran Buddha, kesadaran diri merupakan konsep yang sangat penting untuk mencapai kebijaksanaan dan kebahagiaan sejati. Meningkatkan kesadaran diri dapat membantu kita memahami sifat sejati dari diri sendiri dan orang lain, serta membangun hubungan yang harmonis dan positif dengan orang lain. Dalam kehidupan bersosial, kesadaran diri dapat membantu kita mengembangkan sifat-sifat positif seperti welas asih, kasih sayang, dan empati. Dengan memahami kebutuhan dan perasaan orang lain, kita dapat lebih mudah membangun hubungan yang harmonis dan positif, serta membantu orang lain mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Ajaran Buddha tentang kesadaran diri juga menekankan pentingnya memahami sifat sejati dari diri sendiri dan orang lain, dan dengan memahami bahwa semua makhluk hidup memiliki sifat dasar yang sama, yaitu keinginan untuk bahagia dan terhindar dari penderitaan, kita dapat lebih mudah mengembangkan welas asih dan kasih sayang terhadap semua makhluk hidup. Pemirsa Dhamma TV, untuk penjelasan detail tentang meningkatkan kesadaran diri untuk kehidupan bersosial sudah hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja saya sapa, yaitu Samanera Sasana Diro. Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya, Mbak. Ya, bagaimana kabarnya Samanera? Baik, lumayan baik. Ya, sebelumnya boleh disapa terlebih dahulu pemirsa Dhamma TV. Ya, halo pemirsa Dhamma TV, saya Samanera Sasana Diro yang kali ini kita akan membahas terkait dengan kesadaran diri dalam kehidupan bersosial. Baik, Samanera. Dan pemirsa Dhamma TV, karena program acara manajemen ini juga tayang melalui YouTube Dhamma Televisi, silakan apabila Anda ingin berdiskusi atau bertanya kepada kami, boleh melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dhamma Televisi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dhamma Televisi. Baik, kita langsung saja untuk diskusi ya Samanera ya, terkait dengan meningkatkan kesadaran diri untuk kehidupan bersosial. Pertanyaan saya, bagaimana kesadaran diri ini dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial kita dengan orang lain? Jadi kadang-kadang kalau kita berhubungan dengan orang banyak itu beda sifat, mungkin rambut sama hitam ya, tapi sikap dan perilakunya berbeda begitu Samanera. Nah, ini bagaimana kesadaran diri ini dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial kita dengan orang lain, walaupun orang lain ini berbeda sikap, sifat begitu Samanera. Silahkan. Iya, sebelumnya mungkin kita perlu mengetahui ya, kesadaran itu apa gitu. Jadi kalau di dalam agama Buddha, ya kesadaran itu disebut dengan sati atau perhatian. Jadi segala sesuatu yang didasari itu harus ada kesadaran di dalamnya. Ya. Kalau tidak ada kesadaran, maka dikatakan seperti orang yang mati ya. Karena apa yang dilakukan ya semena-mena saja. Tapi dengan adanya kesadaran, baik itu ya dari pikirannya, ucapannya, perbuatannya, maka di dalamnya harus ada kesadaran. Baik. Karena kesadaran ini kalau di dalam kehidupan bersosial ya, kalau kita tidak mempunyai kesadaran, tidak ada kontrol di dalam diri kita, kontrol baik itu pikiran, ucapan maupun perbuatan, itu bisa menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Apalagi sekarang ini kan ya kita hidup di dalam dunia digital. Baik. Tentu kalau kita segala sesuatunya kita lakukan dengan tidak ada kesadaran, itu akan menimbulkan yang namanya konflik di masyarakat. Iya. Dan itu akan mengakibatkan hubungan kita di dalam masyarakat itu akan tidak baik-baik saja. Tetapi dengan adanya kesadaran, maka kita akan berbicara yang lembut, baik, jujur pada orang lain. Maka itu akan membuat hubungan di masyarakat itu menjadi sehat, menjadi harmonis. Seperti itu, Mbak.
Begitu ya, jadi kita harus memiliki kesadaran yang tinggi agar hubungan sosial kita kepada sama manusia begitu lebih harmonis lagi. Betul. Begitu. Kadang-kadang tapi ada emosinya begitu. Misalkan ya ini sama Nera di jalan begitu, misalkan ada sesuatu yang kurang enak gitu, kita emosi seperti itu. Nah ini bagaimana meningkatkan kesadaran agar tidak emosi dan kita itu bisa menjalin hubungan yang lebih harmonis dengan orang lain begitu sama Nera. Iya, kalau kita melihat ya, yang disebut dengan kesadaran itu kan sati atau perhatian ya, atau disebut dengan mindful ya. Iya. Seseorang yang sering melakukan meditasi, ikut retret meditasi, biasanya dia lebih peka atau lebih responsif lah ya. Maka ia akan mengetahui mana yang bisa direspon atau tidak, mana yang layaknya untuk bisa direspon atau tidak. Baik. Dengan adanya mindfulness, ya perhatian, kesadaran di dalam dirinya, kalau sekiranya itu adalah hal yang buruk, maka hal tersebut tidak perlu direspon. Baik. Misalkan seseorang yang berkata kasar kepada kita, tiba-tiba, ataupun ada orang yang lain tiba-tiba benci kepada kita tanpa suatu hal tanpa yang alasan. Belum pasti gitu kan. Dan kalau kita merespon itu, maka diri kita juga akan mengeluarkan hal-hal yang negatif. Tetapi dengan kita tidak merespon, justru kita menganalisa, oh ini adalah hal yang tidak baik, justru akan merugikan diri kita sendiri. Nah itu adalah hal yang positif bagi kita, karena itu suatu kerugian gitu. Bahkan kita tidak perlu merespon pun ya tidak masalah bagi kita. Tetapi justru kalau kita merespon hal-hal yang negatif seperti itu, nah itu akan merugikan diri kita sendiri. Kita akan menderita. Ya. Iya, jadi apapun yang terjadi di kehidupan kita itu harus disadari dengan hal seperti itu ya. Jadi kita harus meresponnya bagaimana, tanggapan kita bagaimana begitu ya. Kalau yang buruk ya jangan terlalu direspon begitu ya. Baik sama Nera. Kemudian apa peran empati dan kasih sayang dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dalam ajaran Buddha sama Nera? Iya, kalau di dalam agama Buddha ya sebenarnya diajarkan adalah Brahmawihara namanya. Yaitu adalah 4 kediaman luhur ya. Di mana di dalamnya ya ada disebut dengan metta, cinta kasih. Nah, cinta kasih ini adalah bagaimana kita memancarkan hal-hal yang positif pada orang lain. Ya. Just dengan adanya kita memancarkan hal yang positif, baik itu dari diri kita terus dipancarkan kepada orang lain, kepada semua makhluk, itu akan mudah sekali kita ketika nanti adanya orang yang membutuhkan pertolongan. Yaitu adalah metta. Yang kedua itu disebut dengan karuna. Bagaimana di dalam diri kita ketergugahan hati kita untuk menolong orang lain. Kalau metta itu sifatnya pasif, karena kita hanya memancarkan energi-energi positif. Tetapi berbeda dengan karuna, kita langsung bereaksi, kita langsung menolong ketika orang lain membutuhkan pertolongan. Apalagi di kehidupan bermasyarakat yang namanya kita hidup bersosial, pasti kita membutuhkan pertolongan orang lain kan. Ya contohnya saja ketika keluarga ya membutuhkan maaf, di dalam keluarga tersebut adanya musibah seperti itu, adanya sanak keluarga yang meninggal, tidak mungkin kita mengurus sendiri, pastinya kita membutuhkan pertolongan orang lain untuk melayat segala macam kan. Makanya kalau kita tidak memiliki rasa karuna, keterbukaan hati untuk menolong orang lain, maka kita juga akan sulit dibantu oleh orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga yang disebut dengan metta, karuna, mudita. Mudita ini adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa empati terhadap orang lain yang kesusahan, yang menderita. Jangan sampai kebolak-balik. Ketika orang lain menderita, kita bahagia. Tapi ketika orang lain mendapatkan kebahagiaan, justru kita sedih. Ya, kebenciannya muncul, kiriatiannya muncul, kedengkiannya muncul. Nah itu hal-hal yang tidak seharusnya ada di dalam diri seseorang. Makanya sangat penting sekali seseorang yang pertama adalah memancarkan cinta kasihnya dulu, energi positifnya, baru bisa memunculkan yang namanya reaksi, tergugahan hati untuk menolong orang lain. Baru yang namanya muncul yang namanya ketika seseorang mendapatkan musibah atau menderita gitu, ada rasa empati kita. Dan yang terakhir adalah disebut dengan UPK. UPK ini adalah bagaimana batin kita tetap seimbang. Ya, kita tidak terlalu di dalam kesedihan, ataupun ketika orang lain mencaci maki kita, kita tetap
seimbang batin kita, tidak merespon. Seperti itu sih. Makanya sangat ya penting sekali lah kita memiliki rasa belas kasihan, cinta kasih kepada siapapun. Ya, tidak hanya di dalam agama Buddha sebetulnya. Siapapun ya harus dimiliki hal tersebut, karena dengan hal tersebut ya hidup kita di dalam masyarakat akan harmoni, akan bahagia. Makanya di dalam salah satu perbahasan Buddha itu adalah Saraniya Dhamma namanya. Di mana agar kita hidup di dalam kehidupan bersosial itu, kita hidupnya rukun. Bagaimana kita saling dicintai, saling dihormati, saling dihargai, menunjang untuk saling ditolong, sehingga tidak ada yang namanya ya permasalahan di dalam masyarakat. Kita hidupnya rukun, bersatu gitu. Nah, itu adalah segala sesuatu itu harus didasari dengan cinta kasih. Yang pertama itu disebut dengan perbuatan itu harus didasari dengan cinta kasih. Kadang-kadang kita melihat di masyarakat gitu ya, perbuatan seseorang melakukan, menolong orang lain itu berharap bahwa orang tersebut membantu kita. Padahal tidak perlu hal tersebut. Ketika kita menolong orang lain, perilaku kita baik dan didasari dengan cinta kasih, kita itu bahagia. Itu sudah menimbulkan karma baik bagi kita. Yang kedua adalah bagaimana kita di dalam ucapan kita didasari dengan cinta kasih. Ya. Contohnya ya ketika ngobrol gitu, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, maka tidak perlu menggunakan hal-hal yang sifatnya negatif atau hal-hal yang kasar. Tapi terkadang ada sebagian orang yang berkatanya baik di depannya, tapi ketika orang tersebut tidak ada, nah itu kebalikannya. Ya, justru memunculkan hal-hal yang keburukannya. Dan yang ketiga adalah pikiran yang didasari dengan cinta kasih. Nah, pikiran ini sebenarnya adalah pelopornya, bahwa apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat itu didasari dengan cinta kasih. Itulah sama Nera. Pada kita jeda terlebih dahulu. Mohon maaf ya, karena ada yang mau lewat satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Bersama saya Nisha Naila dan sama Nera Sasana di rumah bahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu meningkatkan kesadaran diri untuk kehidupan bersosial. Kami masih mengundang Anda pemirsa Dhamma TV apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami, karena program acara Manage Your Mind ini juga tayang melalui kanal YouTube Dhamma Televisi. Silakan Anda sampaikan melalui kolom komentar di YouTube Dhamma Televisi. Baik, kita lanjutkan lagi tadi dengan pertanyaan saya, apa peran empati dan kasih sayang dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dalam ajaran Buddha? Tadi sama Nera sudah banyak menyampaikan ya, ada cinta kasih gitu, kemudian kesadaran diri dan lain sebagainya. Ini bisa dijelaskan kembali bagaimana ini peran empati dan kasih sayang dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dalam ajaran Buddha. Silahkan sama Nera. Iya, mungkin saya lanjut ya. Terkait dengan bagaimana kita hidupnya rukun ya di dalam kehidupan bermasyarakat. Baik. Kalau yang pertama disebut dengan perbuatan yang didasari dengan cinta kasih, terus ucapan yang didasari dengan cinta kasih, terus pikiran yang didasari dengan cinta kasih. Selanjutnya adalah apa yang kita dapatkan itu kita bagi ke orang-orang di sekitar kita. Sekarang ini kan tenar sekali yang namanya baksos. Kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak dengan seolah-olah sesuatu yang hanya gimmick saja agar kita menjadi tenar gitu di masyarakat. Tetapi dengan didasari dengan cinta kasih tanpa namanya embel-embel gitu ya. Kita berbagi kepada sesama kita, kepada orang-orang yang membutuhkan kita. Nah, itu yang keempat. Yang kelima ini adalah bagaimana kita di dalam masyarakat tersebut adalah kita sama-sama menjalankan moralitas yang baik. Jika di dalam masyarakat kita sama-sama menjalankan moralitas yang baik, justru itu akan memunculkan yang namanya kerukunan di masyarakat. Dan yang terakhir adalah yang disebut dengan kita sama-sama memiliki pandangan yang benar. Pandangan yang benar ini adalah kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita justru sama-sama saling gandeng untuk melakukan hal-hal yang positif. Seperti itu.
Iya, kemudian sama Nera, bagaimana kita dapat mengembangkan kesadaran diri untuk lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Nah, kadang-kadang peka itu juga sulit ya. Begitu. Nah, ini bagaimana sama Nera? Iya, terkadang di kehidupan bersosial, di kehidupan bermasyarakat gitu. Kadang-kadang kita melihat gitu ya, masyarakat yang membutuhkan pertolongan, tetapi orang-orang di sekitarnya kadang-kadang tidak peka, tidak responsif lah untuk membantu atau menolong. Nah, kalau kita melihat bagaimana kita mengembangkan kesadaran kalau di dalam agama Buddha itu dengan cara bermeditasi, mindful. Jadi kita menyadari setiap apapun yang muncul di dalam diri kita itu harus kita sadari. Sehingga dengan demikian ketika kita terjun ke masyarakat, kita tuh lebih peka, lebih responsif. Ketika melihat orang lain membutuhkan pertolongan, kita dengan gercepnya untuk membantu. Ya, apalagi ketika ya tetangga kita yang membutuhkan pertolongan ataupun apapun itu sifatnya adalah, walaupun kita tidak banyak membantu, setidaknya kita turun langsung, kita merespon secara langsung. Dengan demikian maka energi positif di dalam diri kita itu akan muncul di masyarakat. Ya, dengan tidak ada namanya gimmick-gimmick seperti itu, tetapi dengan kita memang betul-betul tulus dari hati kita untuk membantu. Dan itu ya sangat penting justru ya bagi umat Buddha ya, karena meditasi itu adalah hal yang sangat penting sekali bagaimana untuk memunculkan kesadaran di setiap apapun yang kita lakukan, sehingga nanti ketika terjun di masyarakat kita itu lebih peka, lebih sensitif ketika melihat hal-hal yang memang seperlunya untuk kita bantu, untuk kita tolong seperti itu. Baik, luar biasa sekali ini, semoga kita bisa mengimplementasikan ya sama Nera. Selanjutnya adalah apa makna kesadaran diri dalam ajaran Buddha dan bagaimana kita dapat mengembangkannya sama Nera. Ya, kalau kesadaran ini sebenarnya adalah kita melihat adalah hal yang memang perlu untuk dikembangkan, hal yang perlu untuk terus ya dikembangkan. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan justru di kehidupan bermasyarakat itu butuh yang namanya kesadaran kita. Contohnya saja, ketika orang lain misalkan ya membutuhkan pertolongan kita, kalau kita tidak memiliki kesadaran gitu, ya kita akan cuek-cuek saja. Apalagi kita akan dikenal dengan ya kehidupan bermasyarakat bagaimana bergontor royong gitu. Tapi kalau kita tidak memiliki kesadaran gitu, ya kita akan cuek-cuek saja ketika orang lain adanya kerja bakti seperti itu ya. Ketika tidak muncul kesadaran di dalam diri kita, ya kita tidak akan merespon hal tersebut. Kita akan cuek-cuek saja, ya biarkanlah mereka yang bekerja, ya kita hanya menikmati hasilnya saja. Ya. Justru hal tersebut akan menimbulkan keiriatian sih buat orang lain. Ada konflik juga ya sebenarnya. Akan menimbulkan yang namanya keiriatian, kesenjangan ya, di dalam masyarakat. Makanya penting sekali bahwa kita sadar di setiap apapun yang muncul di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan bermeditasi itu adalah hal yang perlu untuk dilakukan untuk mengembangkan kesadaran tersebut. Dan bagi umat Buddha ya bermeditasi itu tidak harus datang ke wihara gitu, di rumah pun bisa. Ya. Dan tidak hanya duduk diam saja untuk mengembangkan kesadaran kita, tetapi dengan menyadari dengan apapun yang kita lakukan setiap waktu, setiap saat, itu adalah bentuk dari perhatian, bentuk dari kesadaran. Baiknya, kalau sudah sadar misalkan ya, sudah sadar tapi belum bisa melakukan, itu bagaimana sama Nera? Nah, kalau kita banyak berlatih meditasi gitu, tetapi belum sadar, nah itu mungkin ada terjadi di dalam dirinya, ada permasalahan di dalam dirinya. Kadang-kadang ya kita melihat di masyarakat itu khususnya bagi umat Buddha gitu, banyak yang datang ke tempat retreat meditasi bukan karena ingin lebih kesadarannya lebih berkembang gitu. Kadang-kadang ada permasalahan yang di dalam dirinya untuk mengatasi stres segala macam kan. Sehingga ya hal tersebut adalah ya itu adalah hal yang positif, tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita datang ke tempat retreat meditasi tersebut adalah selain kita mengembangkan
atau mengatasi permasalahan yang kita hadapi, kita juga terus mengembangkan yang namanya kesadaran. Ya. Supaya nanti ketika di masyarakat begitu tidak akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Ya. Karena kadang-kadang ya bukan banyak ya, tetapi ada beberapa orang itu kadang-kadang sering bermeditasi gitu ya. Kadang-kadang sifatnya menjadi aneh gitu ya. Tidak lebih responsif, tidak lebih lebih peka gitu. Karena apa yang menyebabkan adalah salah di dalam mengartikan bagaimana datang ke tempat retret meditasi tersebut justru adalah tujuannya untuk mengembangkan batin kita, untuk mengembangkan kesadaran. Seperti itu. Baik, ya jadi meditasi harus sesuai juga ya, kalau misalkan mau apa dulu gitu, kalau stres juga bisa, tapi lebih untuk meningkatkan kesadaran diri ya, meditasi itu tujuannya. Begitukah sama Nera? Iya, betul. Iya. Kemudian bagaimana konsep sati atau kesadaran dalam ajaran Buddha dapat membantu meningkatkan kesadaran diri kita? Kalau sati atau kesadaran ini adalah memang kalau kita datang ke tempat retret meditasi gitu, atau kita berlatih di rumah gitu, sebenarnya tujuannya adalah untuk kita menyadari bahwa segala sesuatu ini adalah sifatnya tidak kekal gitu ya, anicca gitu, bahwa yang disebut dengan keakuan itu tidak ada gitu ya, yang disebut dengan kebencian itu ya gitu, kita harus menyadari bahwa itulah hal yang tidak baik. Terus selanjutnya adalah yang disebut dengan ketidaktahuan gitu ya. Nah, hal-hal yang sifatnya negatif seperti itu adalah hal-hal yang harus kita kikis sedikit demi sedikit itu, sehingga perhatian atau sati ini akan berkembang di dalam diri kita. Nah, maka dengan demikian ketika kita berlatih secara terus menerus ya, dengan mindful, dengan berkesadaran di kehidupan bermasyarakat, dan dengan demikianlah kita batin kita akan terus berkembang. Ya. Kita akan lebih responsif lah, atau lebih peka lah terhadap apapun yang muncul di dalam diri kita, sehingga hal-hal yang sifatnya negatif gitu ya kita bisa kikis sedikit demi sedikit ya, walaupun itu bukan hal yang mudah, ya, bukan hal yang mudah, tetapi kalau kita berlatih secara terus menerus seperti itu ya, itu akan menjadi hal yang terbiasa di dalam diri kita. Tapi kalau kita cuma berlatih 1 hari atau 2 hari gitu, ataupun di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak memiliki kesadaran terhadap apa yang kita lakukan, itu merupakan hal yang ya lumayan sulit lah ya bagi seseorang gitu untuk bagaimana mengembangkan batinnya. Baik sama Nera, kita lanjutkan lagi setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan sama Nera Sasanadiro, membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu meningkatkan kesadaran diri untuk kehidupan bersosial. Baik, kita lanjutkan lagi tadi pertanyaan saya, bagaimana konsep sati atau kesadaran ini dalam ajaran Buddha dapat membantu meningkatkan kesadaran diri kita. Nah, selanjutnya adalah sama Nera, apa peran meditasi dalam meningkatkan kesadaran diri dan bagaimana kita dapat mempraktekannya. Nah, ini boleh dijawab. Kalau kita ya membahas terkait dengan kesadaran, baik, untuk mengembangkannya dengan praktek meditasi atau disebut dengan mindful ya, ya itu adalah satu-satunya cara, satu-satunya cara, bahkan yang sangat dianjurkan oleh Guru Agung Sang Buddha Gautama. Itu adalah pengembangan batin atau kesadaran itu ya, satu-satunya cara adalah dengan bermeditasi, tidak ada cara yang lain ya. Makanya ketika seseorang yang datang gitu ya ke tempat retret atau berlatih meditasi di rumah atau belajar meditasi ya, kalau berlatih secara terus menerus gitu, awalnya mungkin 5 menit, terus karena berlatih terus ditambah 10 menit, 20 menit, 30 menit, bahkan sampai 1 jam, ya itu akan mempermudah untuk mengembangkan batin ya. Dengan demikian maka kesadarannya
akan lebih berkembang gitu ya, akan lebih peka, akan lebih responsif terhadap apa yang terjadi di sekitarnya, apalagi di dalam kehidupan bersosial. Dan itu ya sangat penting sekali. Kalau kita datang ke tempat retreat meditasi, kita itu hanya apa yang muncul itu adalah penderitaan hanya di dalam diri kita, dan itu yang kita hadapi. Tetapi ketika terjun di masyarakat, itu sesungguhnya yang halangannya, rintangannya di masyarakat. Karena ketika seseorang yang sering meditasi, ketika terjun di masyarakat, itu kan dia lebih sensitif orangnya. Iya. Dan dia akan melihat, oh itu yang dilakukan oleh orang lain itu adalah hal yang buruk. Baik. Oh, apa yang dilakukan oleh orang lain itu adalah hal yang tidak benar. Dia akan lebih sensitif, lebih menganalisanya lebih tajam. Iya. Ketika seseorang yang sering bermeditasi. Iya. Dengan demikian, kalau dia tidak didasari dengan kebijaksanaan, maka kan mudah sekali menjustifikasi orang lain. Baik. Oh, dia itulah orang yang buruk. Tetapi ketika di dalamnya ada kebijaksanaannya, terus batinnya sudah berkembang seperti itu, nah itu akan melihat, oh ya, itu saya tidak boleh melakukan hal tersebut, karena dia lebih mudah menganalisanya, akan lebih sensitif. Kalau ada orang lain yang seperti demikian, maka dia akan menasihatinya, tidak perlu menjustifikasi bahwa orang tersebut adalah orang yang buruk. Nah, dengan demikian kesadaran yang dimiliki akan mudah dipraktikkan di dalam kehidupan bersosial. Jadi walaupun bermeditasi sudah peka, sudah lebih sensitif ya terhadap segala sesuatu yang mana yang benar ataupun mana yang salah, begitu ya, tidak boleh justifikasi ya atau menghakimi begitu ya di masyarakat, begitu ya Samanera. Kemudian Samanera, bagaimana kita dapat mengembangkan sifat positif seperti kesabaran, kemudian empati dan kasih sayang dalam kehidupan bersosial. Saya ke kesabaran dulu ya. Rasa-rasanya itu Samanera, saya pribadi menjadi orang sabar itu sulit sekali. Nah, ini bagaimana caranya? Iya, kalau bagi orang yang sering bermeditasi ya, karena dia kan prakteknya adalah ia harus sabar. Kondisi apapun dia harus sabar. Dia tidak boleh mengeluh, tidak boleh gelisah, tidak boleh membenci. Apalagi kan orang yang sering meditasi gitu, justru itu hal yang biasa sih, rasa sakit, pikiran yang negatif yang muncul, dan itu harus diatasi, dan itu harus disertai dengan kesabaran. Rasa sakit, rasa pegal, rasanya seperti dicubit, itu adalah, nah itu berawal dari hal tersebut. Seseorang itu harus belajar sabar ketika terjun di masyarakat. Oh iya, tahu, iya harus sabar. Kadang-kadang kita melihat di masyarakat itulah kesabaran itu ada batasnya. Bahkan ada yang bilang kesabarannya setipis tisu, bahkan ada yang kesabarannya setipis tisu yang dibagi dua juga, karena ya cepat-cepat meledak gitu, orangnya sumbunya pendek gitu, gampang emosian. Itu karena didasari bahwa ia melihat bahwa segala sesuatu itu adalah miliknya, segala sesuatu itu adalah bahwa orang lain tidak boleh memilikinya, bahwa inilah milik saya gitu, menganggap bahwa di dalam dirinya ada keakuan. Orang-orang seperti demikian, ya tidak ada kesabaran di dalam dirinya. Ketika dihadapi dengan permasalahan gitu ya, maka dia akan gampang sekali frustasi. Dia tidak akan bisa sabar, ya. Apalagi kalau kita melihat di kehidupan bersosial, di kehidupan bermasyarakat. Contoh kecil saja, ketika ada lampu merah gitu, kadang-kadang tidak ada kesabaran, diterobos saja. Padahal itu membahayakan dirinya sendiri, bahkan orang lain. Ya. Bahkan banyak kejadian gitu ya, karena tidak ada sabarnya, bahkan di palang kereta gitu ya, sudah ada peringatan bahwa ada kereta yang lewat, tapi tidak ada kesabaran, akhirnya terobos saja, akhirnya terjadi tabrakan dan merugikan, bukan hanya merugikan dirinya sendiri, orang lain juga rugi gitu, karena tidak ada kesabaran di dalam dirinya, menganggap bahwa sabar itu ada batasnya. Tetapi dengan seseorang yang membatasi kesabarannya, maka dengan demikian orang itu akan mudah sekali marah, emosi. Gitu. Berarti sebetulnya yang namanya sabar itu tidak ada batasnya ya. Sebetulnya ya. Kemudian bagaimana mengembangkan empati dan kasih sayang Samanera? Ya, kalau empati dan kasih sayang itu adalah, pertama yang perlu dikembangkan itu adalah cinta kasihnya dulu sih. Energi positif yang dulu perlu dikembangkan. Kepada siapapun, dan siapapun itu
cinta kasih itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena sekarang ini adalah orang-orang yang tidak menyukai yang namanya kedamaian, tidak menyukai yang namanya cinta kasih gitu. Banyak sekali kalau kita melihat di negara-negara itu adalah saling merebutkan yang namanya kekuasaan. Karena tidak ada cinta kasih, belas kasihnya tidak ada di sana. Sehingga menimbulkan konflik di masyarakat. Tiga, menimbulkan konflik di antar negara, sehingga banyak orang yang meninggal, banyak orang yang kehilangan rumah, tempat tinggal itu. Karena apa? Karena cinta kasihnya tidak ada, belas kasihannya tidak ada. Jangankan untuk cinta kasihnya, bahkan dia senang ketika tempat tinggalnya orang lain itu udah kehilangan gitu, dibom segala macam. Nah, hal-hal yang demikianlah yang harus dihilangkan. Karena sebagaimana yang kalau kita melihat di Prabhawa Sutta itu, bahwa orang yang menyukai yang namanya keruntuhan itu adalah orang yang jauh dari Dhamma gitu. Menyukai konflik gitu. Ya, yang menyukai yang namanya ketidaknyamanan itu adalah orang-orang yang jauh dari Dhamma atau disebut dengan kebenaran. Baik. Luar biasa sekali nih, bermanfaat sekali untuk pemirsa Dhamma TV Samanera. Kemudian, apa peran welas asih dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dan bagaimana kita dapat mengembangkannya? Rasa welas asih ya, welas dan asih gitu ya Samanera. Ini bagaimana mengembangkannya? Iya, mungkin perlu dibedakan ya. Sekarang ini yang namanya kadang-kadang orang tidak bisa membedakan namanya welas kasih atau cinta kasih gitu ya. Nah, kadang-kadang di masyarakat kadang-kadang ia melihat bahwa kalau tidak cinta ya tidak akan ngasih gitu ya. Sebenarnya bukan demikian. Orang yang harus menekan cinta kasih itu adalah benar-benar tulus dari hatinya, tidak mengharapkan apapun, tapi benar-benar tulus tanpa mengharapkan apapun dan penuh dengan respect, penuh dengan penghormatan gitu. Dan welas kasih ini pun sangat penting sekali gitu. Karena kenapa? Ketika orang lain membutuhkan pertolongan, ketergugahan hatinya itu sangat penting sekali. Samboiganya itu sangat penting sekali nih. Kenapa? Karena kita akan menjadi responsif, akan menjadi peka gitu ketika orang lain membutuhkan pertolongan. Kita akan cepat-cepat memberikan pertolongan. Ya walaupun mungkin tidak besar gitu. Walaupun itu mungkin cuma tenaga gitu. Walaupun itu mungkin cuma ide ya. Dan itu ya sangat membantu sekali di dalam kehidupan bersosial. Seperti itu ya. Jadi bisa dibedakan welas asih, cinta asih itu seperti apa Samanera. Kemudian bagaimana kita dapat mengembangkan kesadaran diri untuk lebih toleran dan memahami terhadap orang lain. Nah, ini sikap toleran. Nah, ini bagaimana mengembangkannya Samanera? Iya. Kalau kita melihat ya toleransi di dalam, khususnya di dalam agama Buddha, apalagi saya sudah berapa tahun tinggal di sini, toleransinya sungguh luar biasa sekali ya. Di mana? Khususnya di Padepokan Dhammadipara. Karena saya melihat dari berbagai agama, dari berbagai suku ras itu datang ke sini, dan itu luar biasa sekali saya lihat. Itu artinya bahwa kesadaran seseorang yang datang ke sini itu adalah orang-orang yang batinnya sungguh berkembang. Dia akan menghargai perbedaan, akan menghargai yang namanya apapun itu, ya suku, ras, agamanya. Tetapi dengan adanya kesadaran dirinya, batinnya itu berkembang, maka ia akan datang ke suatu tempat itu adalah bukan hal yang menakutkan. Kadang-kadang kita melihat bahwa orang itu takut gitu datang ke suatu tempat, ya, karena menganggap bahwa di sana kita tidak dihargai, di sana kita akan dibenci gitu. Tetapi kalau kita lihat orang-orang yang datang ke sini, apapun suku, ras, agamanya pun, ia akan merasakan damai dan kita terima dengan lapang dada. Nah, itulah implementasi ataupun itulah aplikasi dari bagaimana pengembangan kesadaran itu sendiri. Jadi seperti itu ya Samanera ya, bagaimana kita mengembangkan kesadaran diri untuk lebih toleran dan memahami terhadap orang lain itu. Walaupun ada perbedaan agama, suku, ras dan lain sebagainya, tetap menghargai dan saling menghormati, begitu ya Samanera. Baik Samanera, kita lanjutkan lagi setelah jeda yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita menjaga hati dan pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Masih bersama saya Nisha Naila dan Samanera Sasana Diro membahas tema pada kesempatan kali ini, yaitu meningkatkan kesadaran diri untuk kehidupan bersosial. Kami masih menantikan Anda pemirsa Dharma TV. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami, boleh Anda sampaikan melalui kanal YouTube Dharma Televisi di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dharma Televisi. Baik Samanera, pembahasan kita ini luar biasa sekali ya, karena ini erat sekali dengan kehidupan kita di masyarakat. Bagaimana kita bisa bersosialisasi, bagaimana kita bisa menghargai satu sama lain, dan bagaimana kita dapat menghormati satu sama lain walaupun ada banyak perbedaan ya. Bagaimana ini caranya Samanera, walaupun di kehidupan sosial ini banyak perbedaan yang ada di lingkungan kita, baik itu dengan tetangga, kemudian mungkin rekan kerja, atau di tempat sekolah kita dan lain sebagainya. Bagaimana caranya Samanera? Iya, kalau di dalam kehidupan bermasyarakat ya, justru di di tempat kita bekerja gitu, ataupun orang-orang di sekitar kita, jangan sampai menimbulkan yang namanya toksik sih. Nah, toxic. Ini bahasan tentang toksik. Orang-orang yang menimbulkan namanya toksik ya, itu adalah justru pikirannya akan dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Baik. Iya. Tetapi dengan adanya kesadaran gitu ya, orang-orang yang sering mindful gitu, sadar terhadap apapun yang ada di dalam dirinya, maka hal-hal yang toksik itu adalah bisa diatasi, ya, sehingga tidak menimbulkan yang namanya hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Justru itu akan menimbulkan yang namanya ketidakharmonisan, apalagi di tempat kerja. Itu akan menimbulkan yang namanya ketidaknyamanan gitu di dalam bekerja, dan itu akan menyebabkan orang lain itu akan cepat resign gitu. Padahal ya walaupun kehidupannya di sana adalah sungguhnya lebih nyaman gitu. Nah, ada suatu kisah gitu ya. Jadi seekor anjing ini adalah ya dulu di bawah pohon, dan ia merasa gatal di sekujur tubuhnya gitu ya. Akhirnya ia merasa bahwa di tempat itu adalah menyebabkan dirinya tidak nyaman. Akhirnya dia pindah. Dia pindah, ternyata ia merasakan gatal juga. Akhirnya dia pindah lagi. Ternyata dia baru sadar apa yang menyebabkanlah dirinya sendiri. Yang menyebabkan bahwa ia menyebabkan dirinya gelisah, menyebabkan dirinya badannya gatal gitu. Makanya ketika kita menyadari bahwa hal yang di dalam diri kita yang harus diperbaiki, itulah hal yang sangat penting. Karena hal yang berada di luar diri kita, hal yang tidak bisa kita kontrol. Justru di dalam diri kita lah yang harus diperbaiki. Dengan demikian, ya kesadaran itu harus dikembangkan gitu. Baik, jadi kita tidak bisa mengkontrol apa yang di luar kita ya, mengontrol orang lain, tapi yang kita bisa lakukan adalah mengkontrol diri kita sendiri, begitukah? Betul. Samanera. Kemudian Samanera, ini bagaimana ajaran Buddha tentang karma dapat membantu meningkatkan kesadaran diri kita untuk berbuat baik dan berinteraksi dengan orang lain. Ajaran Buddha ini mengajarkan tentang kebaikan ya, salah satunya tentang bagaimana berbuat baik dan berinteraksi pada orang lain. Boleh dijawab Samanera? Kalau hukum karma atau kama itu di dalam agama Buddha itu adalah suatu bentuk pertanggungjawaban sih sebenarnya. Iya. Makanya ada di dalam, kalau kita mengetahui bahwa kama itu adalah niat atau kehendak. Jadi apapun yang muncul di dalam diri kita itu adalah niat. Makanya apa yang disampaikan oleh Sang Buddha itu adalah kama wandami cetanang, ya, cetanahang wandami, bahwa apapun yang muncul yang disebut dengan kama itu adalah niat, kehendak gitu. Makanya seseorang yang ya pikirannya, ucapannya ataupun perbuatannya kalau didasari dengan kehendak, maka itu adalah disebut dengan kama. Nah, ketika seseorang melakukan perbuatan yang jahat gitu, akan mengakibatkan penderitaan yang muncul, ya. Yang disebut kaliana kari kalianang, itu adalah seseorang yang melakukan perbuatan baik, maka kebahagiaan didapatkan. Tapi kalau
Papakari cap papakang bahwa seseorang yang melakukan kejahatan maka penderitaan yang didapatkan. Dan dengan hal tersebut ya orang yang menyadari adanya hukum karma maka ia akan melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik gitu. Sehingga dengan perlindungan demikian ya itu adalah bentuk dari tanggung jawab. Contohnya kecil saja, ketika seseorang teledor gitu, tidak ada kesadaran di dalam dirinya, ketika dikuasai oleh amarah, terus akhirnya disalurkan gitu, memukul orang lain atau membunuh orang lain, begitu dia sadar, ya itu adalah penyesalan yang muncul di dalam dirinya. Dia akan mendapatkan sanksi secara sosial. Belum lagi nanti adalah di kehidupan selanjutnya dia akan menderita, bahkan di kehidupan saat itu juga ia akan menderita. Makanya ya sangat penting sekali bagaimana kita menyadari bahwa kesadaran terkait dengan berhubungan dengan hukum karma. Baik, jadi kesadaran berhubungan dengan hukum karma ini ada hubungannya dengan pertanyaan saya selanjutnya ini ya. Apa hubungan antara karma dan kesadaran diri dalam ajaran Buddha? Nah, ini bagaimana? Apa hubungannya antara karma dan kesadaran diri, Samanera? Ya itu adalah hal yang kalau kita lihat adalah hal yang ya satu kesatuan ya. Dengan seseorang yang sadar gitu ya, dengan pikirannya, ucapannya, perbuatannya. Kalau orang yang sering berlatih gitu ya, dia akan melihat bahwa itu adalah hal-hal yang sifatnya negatif, itu akan menimbulkan yang namanya penderitaan gitu. Baik. Dan itu akan ya di kehidupan ini akan berbuah, di kehidupan selanjutnya akan berbuah gitu. Tetapi dengan orang yang berbuat kebaikan gitu, menolong orang lain di sekitarnya, di kehidupan bersosial gitu ya, ucapannya dijaga, ya berkata jujur gitu, ya itu akan menimbulkan kebahagiaan di dalam dirinya. Dan ya orang lain pun akan senang gitu melihat diri kita. Itu adalah hal-hal yang positif gitu muncul di dalam dirinya. Baik. Samanera, apakah ketika kita berbuat baik begitu, itu kita pasti akan mendapatkan karma yang baik? Apakah selalu begitu? Ya kalau kita contoh kecil saja, ketika kita menolong orang lain ya, ketika kita menolong orang lain gitu yang butuh pertolongan saja, ketika kita menolongnya, itu yang muncul di dalam diri kita apa? Kebahagiaan. Itu sudah muncul kebahagiaannya. Itu adalah suatu karma baik yang muncul. Belum lagi ketika nanti kita sering berulang-ulang kali melakukan dan kadangkala ya tidak harus orang tersebut yang kita tolong yang membantu kita. Kadang-kadang ada orang lain yang tiba-tiba membantu kita. Oh itu adalah bentuk dari karma baik kita berbuah gitu. Dan itu tidak selalu, kadang-kadang orang berpikir bahwa saya membantu dia adalah supaya orang tersebut membantu kita. Iya, kadang-kadang persepsinya seperti itu ya Samanera. Nah, tetapi ada cara lain pun ya. Kadang-kadang ada orang lain yang membantu kita. Dan itulah hasil dari karma baik yang kita lakukan. Iya, jadi belum tentu dibalas dengan orang yang sama. Bisa jadi karma itu bisa dilakukan oleh orang lain membalas kebaikan kita, begitu kah? Betul. Samanera. Baik Samanera, kemudian bagaimana kita dapat mengembangkan kesadaran diri untuk lebih bertanggung jawab atas tindakan kita dan dampaknya terhadap orang lain ini bagaimana? Ya kalau kita berani berbuat harus berani bertanggung jawab dan hal tersebut ya kalau di kehidupan bermasyarakat bersosial gitu ya, maka apapun tindakan yang kita lakukan itu harus benar-benar disadari gitu, tidak semena-menanya saja, karena begitu kita melakukan kesalahan saja, kita ceroboh saja dan kita tidak memiliki tanggung jawab, kita lari dari hal tersebut, itu akan menjadi ketakutan di dalam diri kita. Ya, kita tidak berani bertanggung jawab. Contoh kecil saja, ketika seseorang menabrak misalkan orang di jalan, terus dia lari dari tanggung jawabnya, itu setiap waktu, setiap saat dia akan dihantui oleh rasa ketakutan. Ya, makanya sangat penting sekali ketika seseorang melakukan kesalahan gitu ya, kesadaran di dalam dirinya itu harus tumbuh, ya harus memiliki tanggung jawab gitu. Ya. Dan apalagi di dalam kehidupan bersosial gitu ya, namanya kita saling membantu sama lain. Kita ketika ada namanya gotong royong gitu, bersih-bersih di tempat sekitar ya. Kalau kita tidak memiliki tanggung jawab, kita lari gitu, maka kita akan dikucilkan oleh orang lain. Makanya sangat penting sekali ketika di masyarakat seperti itu ya. Ketika kita sama-sama untuk
sadar, ya apapun itu, ketika kita sadar, ya maka orang lain akan merasa senang, akan menjadi harmoni di kehidupan bermasyarakat, ya. Maka ada yang namanya kehidupan yang sehat, kehidupan yang rukun, ya, dan itu kesatuan yang tumbuh di dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, lalu bagaimanakah apabila terjadi konflik begitu ya misalkan antar teman, antar tetangga, itu bagaimana? Nah, ini pertanyaan ini sebagai closing statement ya, Samanera, silahkan kepada pemirsa Dhamma TV. Pesan-pesan untuk pemirsa Dhamma TV. Iya, bagi pemirsa Dhamma TV, ketika terjadi konflik di masyarakat gitu ya, dan mungkin kita lah menjadi penengahnya, dan kita perlu sangat-sangat bijak sih di dalam menghadapinya. Ketika seseorang melihat adanya konflik gitu di masyarakat, dia harus melihat dari sisi mana permasalahannya muncul, ya. Kalau jangan sampai ketika terjadi konflik, ya, dan kita tidak bisa mengasih solusi, justru menguntungkan salah satu belah pihak gitu. Nah, justru itu akan berbahaya bagi diri kita sendiri. Kita akan dijauhi, kita akan dibenci oleh orang lain. Maka kita harus benar-benar bijak supaya kedua belah pihak tersebut akan merasa senang, tidak ada yang dirugikan, seperti itu. Baik, Samanera, terima kasih atas pencerahannya. Semoga bermanfaat untuk pemirsa Dhamma TV. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk berdiskusi bersama saya dan tentunya untuk memberikan kebermanfaatan untuk pemirsa Dhamma TV. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatannya lebih baik, Samanera. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya. Baik pemirsa Dhamma TV, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Manage Your Mind membahas tema yaitu meningkatkan kesadaran diri untuk kehidupan bersosial bersama Samanera Sasana Diro. Akhir kata, saya Nisha Naila besertaku yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV selalu damai di hati. Selamat malam. Sampai jumpa.